Selamat datang di Mantra, Malam Nusantara, tempat kisah-kisah horor dan misteri Nusantara terungkap. Pada episode kali ini, kita akan menyelami sebuah cerita kelam dari Tanjung Pinang, tentang sebuah pantai yang menyimpan rahasia mencekam. Di Pantai Senggarang, arwah seorang perempuan bernama Ratri Gentayangan mencari keadilan atas pengkhianatan yang menghancurkan hidupnya puluhan tahun silam. Bagaimana kisah keluarga Ilham yang terhubung dengan masa lalu gelap itu? Apa yang sebenarnya terjadi di balik perjanjian misterius yang mengubah nasib banyak orang? Dan apakah kutukan Ratri akhirnya bisa diselesaikan? Siapkan nyali Anda, karena kisah ini penuh dengan rahasia, pengkhianatan, dan kehadiran makhluk-makhluk dari alam lain. Inilah Misteri Pantai Senggarang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Matahari hampir tenggelam di ufuk barat, menciptakan semburat jingga keemasan yang menyelimuti langit Tanjung Pinang. Di pesisir Pantai Senggarang, angin sore membawa aroma garam dan lembut suara ombak yang berkejaran di bibir pantai. Di tengah suasana itu, seorang pemuda bernama Ilham duduk di atas sebuah batu besar. Ia memandangi laut yang tenang dengan pikiran yang gelisah. Ilham baru saja pulang ke Tanjung Pinang setelah 5 tahun merantau ke Jakarta. Kehidupan keras di ibu kota memaksanya kembali ke kampung halaman, tempat yang penuh kenangan dan misteri yang selama ini ia abaikan. Namun, ada alasan lain mengapa Ilham kembali. Mimpi-mimpi aneh yang terus menghantui malam-malamnya selama berbulan-bulan. Dalam mimpi itu, ia selalu berada di sebuah pantai yang tidak asing baginya. Suara perempuan menangis terdengar dari kejauhan. Lalu bayangan kabur seorang wanita berbaju putih, berambut panjang muncul, berdiri memunggunginya di tepian laut. Setiap kali ia mendekati bayangan itu, ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Hari ini, Ilham memutuskan untuk mencari jawaban. Ia yakin pantai dalam mimpinya adalah Pantai Senggarang, tempat ia sering bermain sewaktu kecil. Namun, sejak dulu, orang-orang desa kerap memperingatkan bahwa pantai itu menyimpan kisah kelam. Ada mitos tentang seorang perempuan yang meninggal secara tragis di sana. Arwahnya konon masih bergentayangan hingga kini. Ilham, masih di sini? Suara lembut memecah lamunannya. Ilham menoleh dan melihat Nisa, teman masa kecilnya. Nisa adalah satu-satunya orang yang tahu alasan sebenarnya Ilham kembali. Aku nggak bisa diam saja, Nisa, jawab Ilham. Mimpi-mimpi itu semakin jelas. Aku merasa dia memanggilku. Nisa duduk di samping Ilham, menatap laut yang sama. Kamu yakin ini ide yang bagus? Banyak orang sudah mencoba mencari tahu tentang kisah itu, tapi semuanya berakhir buruk. Ilham menoleh, menatap wajah Nisa yang terlihat serius. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau aku diam saja, mimpi ini akan terus menghantuiku. Nisa menghela napas panjang. Ia tahu Ilham keras kepala, sama seperti dulu. Baiklah, tapi aku akan menemanimu. Aku nggak akan membiarkan kamu menghadapi ini sendirian. Langit semakin gelap, dan Ilham merasa angin di sekitar pantai berubah menjadi dingin menusuk.
Di kejauhan, sebuah cahaya redup terlihat mengambang di atas air, seperti lentera yang mengambang di atas ombak. "Kamu lihat itu?" bisik Ilham. Nisa mengangguk, wajahnya memucat. Itu cahaya putri. Orang-orang bilang, kalau kamu melihatnya, itu pertanda dia sedang mendekat. "Dia siapa?" tanya Ilham, suaranya bergetar. Nisa menelan ludah sebelum menjawab. "Arwah perempuan yang meninggal di pantai ini. Legenda bilang dia dulu adalah seorang penari yang cantik, tapi hidupnya berakhir tragis karena cinta yang dikhianati." Cahaya itu semakin mendekat, dan tiba-tiba suara tangisan terdengar dari arah laut. Ilham berdiri, matanya terpaku pada cahaya yang kini berubah menjadi sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya samar-samar, terlihat dalam gelap, tetapi tatapannya tajam menusuk, seolah-olah langsung ke arah Ilham. "Ilham, kita pergi sekarang," seru Nisa sambil menarik lengan Ilham. Namun, Ilham tak bergerak. Ia merasa kakinya terpaku di tempat. Sosok itu melambaikan tangan, seperti mengisyaratkan agar ia mendekat. "Ilham, jangan, itu jebakan!" teriak Nisa panik. Tetapi, suara tangisan itu berubah menjadi bisikan yang memanggil namanya. "Ilham, kembalilah." Bisikan itu terasa akrab, seperti suara yang pernah ia dengar di masa lalu. Tanpa sadar, Ilham melangkah maju, mendekati tepi air. "Ilham!" Nisa berusaha menariknya, tetapi tubuh Ilham terasa berat, seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Di saat itu juga, gelombang besar muncul dari laut, membasahi mereka berdua. Sosok perempuan itu menghilang, tetapi sebuah bayangan hitam muncul dari air, menyerupai tangan yang hendak mencengkeram kaki Ilham. Nisa berteriak, "Jangan biarkan dia membawamu." Namun, segalanya menjadi gelap bagi Ilham. Suara ombak dan tangisan itu lenyap, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Ilham terbangun dengan tubuh basah kuyup. Ia terduduk di atas pasir pantai, pandangannya kabur dan kepalanya berdenyut hebat. Angin malam terasa dingin menusuk, membuat tubuhnya menggigil. Suara ombak bergemuruh di kejauhan, namun terasa aneh, seolah-olah ada nada bisikan halus di antara deburan itu. Nisa berdiri di dekatnya. Napasnya tersengal-sengal, wajahnya penuh kecemasan. "Kamu nonggak apa-apa?" tanyanya. Suaranya bergetar. Ilham mengangguk pelan sambil memegang kepalanya. Aku nggak tahu apa yang barusan terjadi. Rasanya seperti ada sesuatu yang menarikku ke dalam laut." Nisa menatapnya dengan serius. "Aku sudah bilang, ini bukan tempat yang aman. Kalau bukan karena aku menarikmu tadi, mungkin kamu sudah tenggelam." Ilham mengalihkan pandangannya ke laut, mencoba mengingat apa yang terjadi. Samar-samar, ia teringat sosok perempuan yang memanggil namanya. Wajah itu, meskipun tak sepenuhnya jelas, ia merasa mengenalnya. Tapi dari mana? "Kamu lihat perempuan itu?" tanya Ilham akhirnya. Nisa mengangguk pelan. "Aku lihat. Dia bukan manusia, Ilham. Itu pasti arwah perempuan yang diceritakan dalam legenda. Aku nggak tahu kenapa dia memanggilmu." Ilham terdiam, pikirannya berputar-putar. Ia mencoba menghubungkan mimpi-mimpinya
dengan kejadian malam ini. Aku merasa dia ingin menyampaikan sesuatu. Tapi apa? Nisa menggelengkan kepala. Yang jelas, ini nggak bisa kamu hadapi sendirian. Kita harus cari orang yang mengerti soal ini. Mungkin Pak Ahmad bisa membantu. Pak Ahmad adalah seorang tetua desa yang dikenal sebagai penjaga tradisi. Ia sering dimintai bantuan oleh warga jika ada hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib. Tanpa banyak bicara, Nisa membantu Ilham berdiri, dan mereka berjalan menyusuri pantai menuju jalan setapak yang mengarah ke rumah Pak Ahmad. Malam semakin larut, dan suasana di sekitar terasa semakin mencekam. Rumah Pak Ahmad berdiri di pinggir desa, dikelilingi oleh pepohonan rindang. Lampu minyak di terasnya berkelap-kelip, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding kayu rumah itu. Ketika Ilham dan Nisa tiba, Pak Ahmad sudah berdiri di pintu, seolah-olah ia tahu mereka akan datang. "Kalian terlambat," kata Pak Ahmad tanpa basa-basi. Suaranya dalam dan penuh wibawa. Aku sudah merasakan ada sesuatu yang bangkit di pantai itu. Ilham menatap Pak Ahmad dengan mata penuh tanya. "Bapak tahu apa yang terjadi?" Pak Ahmad mengangguk. Kisah ini sudah lama terkubur, tapi arwah yang terlibat belum menemukan kedamaian. Ada sesuatu yang mengikatnya di dunia ini, dan sepertinya kamu, Ilham, adalah kunci dari semuanya. "Kunci? Apa maksud Bapak?" tanya Ilham bingung. Pak Ahmad mempersilakan mereka masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu yang sederhana, ia duduk di atas tikar sambil mengambil sebuah keris kecil dari sebuah kotak kayu tua. Ia menatap benda itu sejenak sebelum berbicara. "Dulu, ada seorang penari bernama Ratri yang tinggal di desa ini. Ia terkenal karena kecantikannya dan tariannya yang memukau. Banyak pria yang terpikat padanya, termasuk seorang pedagang kaya dari kota. Namun, pedagang itu hanya mempermainkan hatinya. Ketika Ratri tahu ia dikhianati, ia merasa hidupnya hancur. Dalam keputusasaan, ia pergi ke pantai Senggarang dan menghilang. Mayatnya tidak pernah ditemukan, tapi banyak yang percaya ia bunuh diri di laut itu." Pak Ahmad berhenti sejenak, menatap Ilham tajam. "Kisah itu mungkin hanya legenda bagi sebagian orang, tapi aku yakin arwahnya masih terjebak di sana. Dan entah bagaimana, ia terhubung denganmu. Tapi kenapa aku? Aku bahkan enggak kenal dia," kata Ilham, mencoba menyangkal. "Pak Ahmad menggelengkan kepala. "Mungkin bukan kamu secara langsung, tapi keluargamu. Ada sesuatu yang hanya bisa dijawab oleh arwah itu sendiri." Nisa memegang lengan Ilham. "Jadi, apa yang harus kami lakukan, Pak?" "Pak Asde." Ahmad mengambil secarik kain putih dan menyerahkannya kepada Ilham. "Kain ini pernah digunakan dalam ritual pemanggilan arwah. Jika kamu ingin mencari jawaban, kamu harus kembali ke pantai dan memanggilnya. Tapi ingat, ini berbahaya. Jika niatmu tidak tulus, arwah itu bisa melukai bahkan membawamu ke dunia mereka." Ilham meraih kain itu dengan tangan gemetar. "Aku harus melakukannya. Kalau tidak, aku akan terus dihantui." Pak Ahmad mengangguk. "Baiklah, besok malam, saat bulan purnama, kembalilah ke pantai. Aku akan mempersiapkan yang lainnya. Dan kamu, Nisa, pastikan kamu tidak meninggalkannya sendirian." Nisa mengangguk. "Aku akan ada di sana."
Malam itu setelah mereka kembali dari rumah Pak Ahmad, Ilham duduk sendirian di kamarnya. Ia memandangi kain putih itu sambil memikirkan apa yang akan terjadi. Perasaan takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Tiba-tiba, ia mendengar suara lembut memanggil namanya. Ilham. Ia menoleh ke arah jendela, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Ilham, kembalilah. Seketika itu juga, Ilham merasa ada yang menyentuh pundaknya. Ia menoleh, dan sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang berdiri di sudut kamar. Wajahnya pucat, matanya kosong, tetapi bibirnya menyunggingkan senyuman tipis yang menyeramkan. Ilham tidak bisa bergerak, tubuhnya kaku dan keringat dingin mengalir di dahinya. Perempuan itu mendekat, lalu berbisik di telinganya, "Kamu harus tahu kebenaran." Saat itu juga, Ilham tersadar. Sosok perempuan itu menghilang, meninggalkan udara dingin yang menyelimuti kamar. Dengan napas tersengal, Ilham menyadari satu hal. Apapun yang menantinya di Pantai Senggarang, itu lebih dari sekadar legenda. Bulan purnama menggantung sempurna di langit. Cahayanya memantul di permukaan laut yang tenang. Ilham berdiri di tepi Pantai Senggarang, memandangi air yang seolah tak berdosa, menyembunyikan sesuatu di bawah kedamaian itu. Di tangannya, kain putih pemberian Pak Ahmad tergenggam erat. Angin malam berembus pelan, membawa bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh mereka yang memperhatikan. Di belakangnya, Nisa berdiri dengan wajah cemas. Ia membawa sebuah lampu minyak yang redup, cukup untuk menerangi area kecil di sekitar mereka. Jauh di belakang, Pak Ahmad duduk bersila di atas pasir, memejamkan mata sambil melantunkan doa-doa dalam bahasa Melayu kuno. "Kamu yakin mau melanjutkan ini, Ilham?" tanya Nisa pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara ombak. Ilham mengangguk. "Aku harus. Kalau tidak, mimpi-mimpi ini gak akan berhenti. Dan aku merasa dia ingin aku tahu sesuatu." Nisa tak membalas. Ia hanya memandang Ilham dengan sorot mata penuh kekhawatiran. "Pak." Ahmad akhirnya membuka mata dan berdiri perlahan. Waktunya telah tiba. Apapun yang terjadi nanti, tetaplah tenang. Jangan lari dan jangan menunjukkan ketakutan. Arwah itu hanya bisa mendekat jika kamu membuka celah di hatimu. Ilham mengangguk meskipun hatinya berdebar kencang. "Pak Ahmad melangkah mendekat, menaburkan bunga melati di sekeliling Ilham sambil melafalkan mantra. Kemudian, ia menunjuk ke arah laut. "Pergilah ke sana, ke bibir air, duduklah dan letakkan kain putih itu di pangkuanmu. Panggil namanya 3 kali dan tunggu hingga dia datang." Ilham melangkah pelan. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan kakinya. Ia berhenti di tepi air, membiarkan ombak kecil menyentuh kakinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia duduk bersila di atas pasir dan meletakkan kain putih itu di pangkuannya. Dengan suara bergetar, ia mulai memanggil, "Ratri, Ratri, Ratri." Sejenak, tidak ada yang terjadi. Suara ombak tetap terdengar seperti biasa, dan angin malam terasa dingin seperti sebelumnya. Namun, perlahan, suasana berubah. Suara ombak menjadi lebih pelan, hampir seperti bisikan. Udara di sekeliling terasa lebih berat, dan bau melati menyengat tiba-tiba memenuhi udara. Dari kejauhan, Ilham melihat sesuatu bergerak di atas air.
cahaya redup muncul, sama seperti yang ia lihat malam sebelumnya. Cahaya itu perlahan mendekat, semakin jelas bentuknya. Kali ini, ia tidak lagi ragu. Itu adalah sosok seorang perempuan, mengenakan kain putih yang melayang-layang seperti kabut. Dia datang, bisik Nisa dari kejauhan, suaranya nyaris tidak terdengar. "Maaf, Mbak." Ahmad berdiri tegak. Kedua tangannya terlipat di depan dada. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya menatap tajam ke arah sosok itu. Sosok perempuan itu berhenti di depan Ilham, berdiri dengan kaki yang tampak tidak menyentuh tanah. Wajahnya samar dalam cahaya bulan, tetapi matanya memancarkan kesedihan mendalam. Ia menatap Ilham sejenak, lalu berbicara dengan suara lembut yang terdengar langsung di pikiran Ilham. "Kamu datang," katanya. Bibirnya hampir tidak bergerak. Ilham merasa tubuhnya kaku, tetapi ia memaksa dirinya untuk berbicara. "Siapa kamu? Kenapa kamu memanggilku?" Perempuan itu mendekat, hanya beberapa langkah dari Ilham. Bau melati semakin tajam hingga membuatnya sulit bernapas. "Aku adalah Ratri, dan aku menunggumu, karena aku harus menunjukkan sesuatu." Ilham menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Kenapa aku? Apa yang kamu inginkan dariku?" Ratri menundukkan kepala, rambut panjangnya menutupi wajahnya. "Bukan kamu, tapi darahmu, keluargamu." Ilham mengerutkan dahi. "Keluargaku? Apa maksudmu?" Sebelum Ratri menjawab, tiba-tiba ombak di belakangnya bergemuruh, menciptakan suara yang memekakan telinga. Sosok Ratri berubah seketika. Wajahnya yang awalnya penuh kesedihan kini berubah menjadi menyeramkan. Matanya memerah, mulutnya menyeringai dengan gigi tajam yang terlihat. Ia menjerit, suara yang membuat Nisa dan Ilham langsung menutup telinga. Pak Ahmad bergerak cepat, melangkah maju sambil mengangkat keris kecilnya. Ia menghunuskan keris itu ke udara sambil membaca mantra keras-keras. Suara jeritan Ratri melemah, tetapi tubuhnya tidak menghilang. "Ilham, fokuslah, jangan biarkan dia menguasai pikiranmu," teriak Pak Ahmad. Ilham menutup matanya, mencoba mengabaikan ketakutan yang melanda. Dalam pikirannya, ia terus memanggil nama Ratri, mencoba membujuknya untuk kembali tenang. "Ratri, aku di sini untuk membantu. Beritahu aku apa yang terjadi padamu." Jeritan itu berhenti. Ketika Ilham membuka mata, sosok Ratri kembali seperti semula, berdiri dengan tatapan sedih. "Aku dikhianati oleh darah keluargamu," katanya dengan nada penuh kepedihan. Ilham bingung. "Apa maksudmu? Siapa yang mengkhianatimu?" Ratri mengangkat tangannya, menunjuk ke arah laut. "Ikuti aku. Di sana. Kebenarannya ada di dasar laut ini." Namun, sebelum ia bisa menjelaskan lebih jauh, angin kencang bertiup dari arah laut, membuat pasir beterbangan. Sosok Ratri memudar perlahan, meninggalkan suara terakhirnya yang berbisik, "Datanglah, sebelum semuanya terlambat." Angin mereda, dan suasana kembali sunyi. Ilham terduduk di atas pasir, napasnya berat. Ia menoleh ke arah Pak Ahmad dan Nisa, mencoba mencari jawaban dari mereka. Dia bilang sesuatu tentang darah keluargaku. "Apa maksudnya?" tanya Ilham dengan suara penuh kebingungan. "Pak Ahmad menggelengkan kepala, wajahnya penuh kekhawatiran. "Aku tidak tahu pasti, tapi jika dia menunjuk ke laut,
Itu berarti jawaban ada di sana. Mungkin ini ada hubungannya dengan masa lalu keluargamu yang belum kamu ketahui. Nisa menggenggam tangan Ilham, mencoba menenangkannya. Kita akan cari tahu, Ilham. Kita nggak akan berhenti sampai semuanya jelas. Pak Han. Ahmad menatap laut dengan tatapan serius. Tapi hati-hati. Semakin jauh kamu masuk ke misteri ini, semakin besar bahaya yang akan kamu hadapi. Ratri bukan satu-satunya arwah yang bersemayam di pantai ini. Ilham mengangguk pelan. Ia tahu ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ilham menghabiskan hari berikutnya dalam kebingungan. Kata-kata Ratri terus terngiang di pikirannya. Darah keluargamu. Kebenaran ada di dasar laut ini. Ia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang mungkin tersembunyi di bawah ombak pantai Senggarang dan bagaimana keluarganya terhubung dengan tragedi yang dialami Ratri. Di rumah, Ilham mencari petunjuk. Ia membuka lemari tua peninggalan kakeknya, tempat berbagai dokumen dan barang lama disimpan. Dalam tumpukan kertas yang sudah menguning, ia menemukan buku harian milik kakeknya, Pak Dahlan. Buku itu terlihat usang, tetapi ketika Ilham membukanya, ia segera menemukan halaman yang menarik perhatiannya. Pada salah satu halaman, tertulis dengan tinta hitam yang sudah pudar. 17 Juli 1925. Hari ini, aku menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya aku lihat. Perempuan itu, Ratri, menangis di pantai. Aku tahu ia terluka oleh perbuatan Paman Rahmat. Tetapi, apa yang terjadi malam itu adalah sesuatu yang tidak bisa aku lupakan. Jika ada yang menemukan ini, ketahuilah bahwa aku hanya saksi. Semua ini salah Rahmat, bukan aku. Ilham terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Nama Rahmat langsung memunculkan bayangan tentang kakek buyutnya. Seorang pedagang kaya yang sering dibicarakan dalam cerita keluarga. Apakah mungkin Rahmat yang disebut dalam catatan ini adalah orang yang dimaksud Ratri? Kamu nemuin sesuatu? Suara Nisa membuyarkan lamunannya. Ilham menoleh. Nisa berdiri di ambang pintu, membawa 2 gelas teh hangat. Ia mendekat, meletakkan salah satu gelas di meja, dan memandangi buku harian itu. Ini catatan kakekku, kata Ilham pelan. Sepertinya, Rahmat, kakek buyutku, ada hubungannya dengan Ratri. Nisa membaca halaman itu dengan cermat. Jadi, Ratri merasa dikhianati karena perbuatan kakek buyutmu? Ilham mengangguk. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Ratri bilang aku harus ke laut? Nisa terdiam sejenak, lalu berkata, mungkin ada sesuatu yang kakek buyutmu sembunyikan di sana. Bisa jadi itu alasan kenapa arwah Ratri tidak tenang. Malam itu, Ilham dan Nisa kembali ke pantai Senggarang. Pak Ahmad sudah menunggu mereka. Kali ini membawa sebuah perahu kecil yang diikat di tepi pantai. Kita akan pergi ke tengah laut, kata Pak Ahmad tanpa basa-basi. Aku sudah mempersiapkan ritual untuk melindungi kita dari arwah-arwah lain yang mungkin mengganggu. Ilham mengangguk. Meskipun hatinya penuh keraguan. Dengan bantuan Pak Ahmad dan Nisa, ia naik ke perahu. Ombak kecil menggoyang perahu saat mereka mulai mendayung ke arah yang ditunjukkan oleh Pak Ahmad. Di bawah cahaya bulan purnama, laut terlihat tenang, tetapi ada sesuatu yang tidak biasa. Udara di sekeliling mereka terasa berat, dan bau melati yang menyengat mulai tercium lagi.
Ilham merasa bulu kuduknya meremang. "Berhenti di sini," kata Pak Ahmad tiba-tiba. Ia menatap air dengan tatapan serius, lalu mengeluarkan sebuah mangkuk kecil yang berisi air bunga. Ia menuangkan air itu ke laut sambil melafalkan mantra. "Ratri, jika kamu di sini, tunjukkanlah dirimu," serunya. Beberapa detik berlalu tanpa kejadian apapun. Namun, tiba-tiba, air di sekitar perahu mulai beriak. Ombak kecil muncul entah dari mana, menciptakan suara gemuruh yang perlahan membesar. Di tengah riak itu, sebuah cahaya muncul dari bawah air, sama seperti yang Ilham lihat di pantai sebelumnya. "Dia datang," bisik Pak Ahmad. Sosok Ratri perlahan muncul di atas air. Tubuhnya melayang dengan rambut panjang yang berkibar di udara. Namun kali ini, wajahnya terlihat lebih jelas. Ia tampak lebih tenang, tetapi tatapan matanya tetap menyiratkan kesedihan mendalam. "Kamu kembali." Suara Ratri terdengar lembut, tetapi penuh dengan kepedihan. Ilham mencoba menenangkan dirinya. "Aku di sini untuk mencari jawaban. Tolong katakan apa yang sebenarnya terjadi." Ratri memandang Ilham sejenak sebelum berbicara. "Rahmat, kakek buyutmu. Dia merampas sesuatu dariku, sesuatu yang sangat berharga. Ketika aku menolak keinginannya, dia menyiksaku. Tubuhku tenggelam di laut ini bersama rahasiaku." Ilham terkejut mendengar pengakuan itu. "Apa yang dia rampas darimu?" Ratri menunjuk ke dasar laut. "Kebenaran ada di bawah sana. Temukanlah, dan kamu akan tahu." Pak Ahmad mengangguk, lalu mengambil sebuah tali panjang yang telah ia siapkan. Di ujung tali itu, ada sebuah jangkar kecil yang diikat dengan kain putih. Ia melemparkannya ke laut, dan setelah beberapa saat, tali itu menegang. "Ada sesuatu di bawah sana," kata Pak Ahmad. Ilham menatap air dengan perasaan bercampur aduk. Ia tahu ia harus mengetahui apa yang tersembunyi, tetapi pikirannya penuh dengan bayangan buruk. "Kamu yakin mau melanjutkan ini?" tanya Nisa. Suaranya penuh kekhawatiran. Ilham mengangguk. "Aku nggak bisa berhenti sekarang." Dengan bantuan Pak Ahmad, ia mulai menarik tali itu. Sesuatu yang berat muncul dari bawah air, dan ketika benda itu muncul ke permukaan, mereka semua terkejut. Itu adalah sebuah peti kayu tua, tertutup rapat dengan bekas-bekas kerusakan akibat air laut. "Buka!" perintah Pak Ahmad dengan suara tegas. Ilham ragu sejenak, tetapi akhirnya ia membuka peti itu. Di dalamnya terdapat berbagai barang. Sebuah selendang tari yang sudah lusuh, beberapa perhiasan emas, dan sebuah kotak kecil berukir. Ia membuka kotak itu, dan di dalamnya terdapat secarik kertas yang hampir hancur. Tulisan di atasnya sulit dibaca, tetapi Ilham bisa mengenali beberapa kata. "Aku mencintaimu, tapi pengkhianatan ini membunuhku." Ilham menatap Pak Ahmad dengan mata yang penuh pertanyaan. "Apa artinya ini?" Pak Ahmad terdiam sejenak sebelum menjawab. "Kakek buyutmu tidak hanya merampas hidup Ratri, tetapi juga cintanya. Mungkin ini adalah surat terakhir yang dia tulis sebelum dia meninggal." Ratri yang melayang di atas air tersenyum tipis, tetapi air matanya menetes perlahan. "Sekarang kamu tahu. Bawa semua ini ke daratan dan buatlah semuanya benar. Hanya dengan begitu, aku bisa pergi dengan damai." Ilham mengangguk, berjanji dalam hati untuk memenuhi permintaan Ratri. Namun, sebelum mereka bisa kembali, angin kencang tiba-tiba bertiup dan ombak besar menghantam perahu mereka. Sosok Ratri menghilang,
tetapi suara jeritan lain terdengar dari kejauhan, lebih mengerikan dari sebelumnya. "Pak Ahmad!" Ahmad segera membaca mantra, tetapi wajahnya terlihat tegang. "Kita harus segera pergi. Ada sesuatu yang lain di sini, sesuatu yang tidak ingin kita menemukan kebenaran ini." Ilham dan Nisa hanya bisa berpegangan erat pada perahu, sementara Pak Ahmad mendayung dengan sekuat tenaga, mencoba membawa mereka kembali ke pantai sebelum semuanya terlambat. Angin malam semakin kencang ketika Ilham, Nisa, dan Pak Ahmad akhirnya mencapai tepi pantai Senggarang. Mereka bergegas turun dari perahu, membawa peti kayu tua yang berhasil mereka angkat dari dasar laut. Ombak menggulung liar di belakang mereka, seolah mencoba mencegah mereka membawa peti itu ke daratan. "Pak Ahmad." Ahmad segera mengeluarkan sebuah dupa dari tasnya. Ia menyalakannya dan mengitari peti kayu tersebut sambil melafalkan mantra perlindungan. Bau asap yang khas memenuhi udara, menciptakan suasana yang sedikit menenangkan. "Kita harus cepat," kata Pak Ahmad dengan nada serius. "Ada kekuatan lain yang tidak ingin kebenaran ini terungkap. Jika kita terlalu lama, mereka bisa menyerang." Ilham memandangi peti itu dengan tatapan bimbang. Peti tua itu tampak tak berdosa, tetapi ia tahu di dalamnya tersembunyi rahasia kelam keluarganya. "Apa kita buka di sini?" tanyanya pelan. Pak Ahmad mengangguk. "Lebih baik kita selesaikan ini sekarang. Jika tidak, arwah Ratri tidak akan pernah tenang." Nisa mendekat, menggenggam tangan Ilham untuk memberinya keberanian. Bersama-sama, mereka membuka peti itu untuk kedua kalinya. Kali ini, mereka memeriksa isinya dengan lebih teliti. Di bawah kain selendang tari yang lusuh, mereka menemukan sejumlah dokumen tua. Kertas-kertas itu sebagian besar sudah rapuh, tetapi satu lembar masih cukup jelas untuk dibaca. Itu adalah surat perjanjian bertanggal tahun 1955 yang menyebutkan nama Rahmat, kakek buyut Ilham, dan Ratri. Ilham membaca surat itu dengan suara keras. "Dengan ini, saya, Rahmat, menyatakan bahwa tanah keluarga Ratri akan menjadi milik saya setelah pembayaran penuh. Sebagai gantinya, saya berjanji untuk melindungi keluarga Ratri dari segala bahaya dan memberikan penghidupan yang layak bagi mereka." Ilham berhenti membaca, matanya melebar. Ini perjanjian jual beli tanah. Tapi, kenapa ada nama Ratri di sini? Pak Ahmad mengangguk pelan. "Inilah yang saya takutkan. Kakek buyutmu tidak hanya merampas kehidupan Ratri, tetapi juga harta keluarganya. Perjanjian ini jelas dibuat dengan niat buruk. Dia mungkin memaksa atau menipu Ratri untuk menyerahkan tanahnya." Nisa menunjuk ke bagian bawah surat. "Lihat ini, Ilham. Ada bekas darah di tanda tangan Ratri. Sepertinya dia dipaksa menandatangani ini dengan ancaman." Ilham merasa darahnya mendidih. Selama ini, keluarganya selalu membanggakan kekayaan yang diwariskan oleh Rahmat, tetapi tidak pernah ada yang membicarakan bagaimana kekayaan itu diperoleh. Kini, ia tahu bahwa semuanya berasal dari pengkhianatan terhadap seorang perempuan muda yang tak berdaya. Tapi kenapa dia harus dibunuh? Ilham bertanya, suaranya bergetar. Pak Ahmad menarik napas dalam. Kemungkinan besar, Ratri mencoba melawan. Mungkin dia menuntut keadilan atau mengancam akan mengungkap kebenaran. Dan untuk menutup mulutnya, kakek buyutmu memilih cara paling kejam. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang. Asap dupa yang sebelumnya tenang kini berputar liar. Dari arah laut, suara jeritan panjang terdengar,
menggema di malam yang gelap. "Dia datang lagi," bisik Nisa sambil merapat ke Ilham. Dari kejauhan, sosok Ratri muncul di tengah ombak. Namun, kali ini ia tidak sendirian. Bayangan-bayangan hitam yang lebih menyeramkan muncul di belakangnya, bergerak dengan cepat menuju pantai. Pak Ahmad segera berdiri, memegang keris kecilnya dengan erat. Mereka adalah arwah-arwah pendendam yang terperangkap bersama Ratri. Mereka tidak peduli siapa yang bersalah. Jika kita tidak hati-hati, mereka bisa menyerang kita juga. Ilham berdiri, mencoba menenangkan diri. Ia memandangi sosok Ratri yang melayang di depan mereka. Matanya masih dipenuhi kesedihan. "Ratri, kami sudah menemukan kebenaranmu. Kami tahu apa yang dilakukan Rahmat padamu. Apa yang harus kami lakukan agar kamu bisa tenang?" Ratri menatap Ilham dengan tatapan tajam. Suaranya terdengar dingin tetapi jelas. "Kembalikan apa yang menjadi milikku. Hanya dengan begitu, aku bisa pergi dengan damai." Pak Ahmad menoleh ke Ilham. Tanah keluarga Ratri. Itu yang dia maksud. Ilham terdiam. Tanah itu adalah tempat berdirinya rumah besar keluarganya saat ini. Tempat ia dibesarkan. Tetapi ia tahu ia tidak punya pilihan. Jika ia ingin menghentikan kutukan ini, ia harus mengembalikan tanah itu kepada keturunan Ratri, jika masih ada. "Aku akan melakukannya," kata Ilham akhirnya. "Aku akan mencari ahli warismu dan mengembalikan tanah itu." Mendengar itu, sosok Ratri tersenyum tipis. Namun, bayangan-bayangan hitam di belakangnya masih bergerak gelisah. Salah satu dari mereka tiba-tiba melesat ke arah Ilham, menyerangnya dengan kekuatan besar. Pak Ahmad bergerak cepat, menghunus kerisnya sambil melafalkan mantra. Cahaya terang muncul dari keris itu, memukul mundur bayangan tersebut. "Cepat, Ilham, akhiri ini sebelum mereka semakin kuat." Ilham mengambil surat perjanjian itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Dengan ini, aku bersumpah akan mengembalikan semua yang diambil keluargaku darimu, Ratri. Aku akan menebus dosa mereka, apapun yang terjadi." Angin berhenti seketika. Suasana menjadi sunyi. Hanya suara ombak yang terdengar di kejauhan. Sosok Ratri perlahan memudar, tetapi senyumnya tetap terlihat. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbisik, "Terima kasih, Ilham." Bayangan-bayangan hitam juga menghilang, seperti asap yang tertiup angin. Pak Ahmad menjatuhkan dirinya ke pasir, kelelahan. "Kamu berhasil, Ilham. Tapi ingat, ini baru permulaan. Kamu harus menepati janjimu, atau semuanya akan kembali." Ilham menatap langit malam yang kini terlihat lebih tenang. Ia tahu perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Tetapi, untuk pertama kalinya, ia merasa telah mengambil langkah yang benar untuk memperbaiki kesalahan keluarganya.